Welcome to Business and Management Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Selamat datang di Business and Management Podcast dengan hostnya saya sendiri, Marcel Ludi. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menerapkan strategi marketing dengan contoh kasus menggait pasangan. Dengan lebih spesifik, kita sudah membahas tahapan riset pasar dan who understanding, pemahaman target konsumen dengan mendalam. Semua ini hanya dengan maksud memberikan penerapan sederhana dari strategi marketing dalam kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah dimengerti. Kali ini kita akan membahas penerapan strategi marketing di dua tahap terakhir, yaitu what, positioning, dan how, execution. Disinilah saatnya kita memposisikan diri secara tepat sesuai dengan pemahaman kita mengenai target pasangan kita. Apa brand equity? Brand image yang Anda ingin tonjolkan? What do you want to stand for in her mind and her heart? Brand image atau brand equity apa yang ingin Anda tonjolkan? Apakah Anda ingin tampil seperti cowok kutu buku? Atau tipe bad boy? Atau tipe sporty yang jago basket? Atau tipe petualang yang senang naik gunung? Atau tipe profesional dengan masa depan cerah? Ini hanya contoh. Nah, dibandingkan dengan pesaing-pesaing Anda, pemuda-pemuda lain yang mengincar pemudi yang sama, apa point of parity Anda? Point of parity adalah basic attribute, ticket to the game. Sesuatu yang Anda harus punya untuk bisa menetralisir kekuatan pesaing Anda. Contohnya, kalau pesaing Anda, pemuda yang lain yang mengincar pemudi yang sama, tipe cowok jago basket, tipe cowok sporty, at minimum, paling tidak, Anda juga harus rajin olahraga lah. Paling enggak sering lari atau nge-gym. Dengan demikian, kekuatan pesaing Anda yang jago basket tersebut bisa dinetralisir oleh Anda. Ini yang disebut dengan point of parity. Kemudian, dibandingkan dengan cowok-cowok lain pesaing Anda, apa point of difference Anda? Apa yang membedakan Anda? Apa kelebihan Anda dibandingkan pemuda-pemuda yang lain? Disinilah pentingnya memahami target market Anda, memahami pemudi idaman Anda. Yang paling penting adalah mengidentifikasi apa unmet needs-nya dia, apa kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Disinilah peluang Anda terbesar untuk menggait pemudi idaman Anda. Contohnya, ternyata pemudi idaman Anda suka puisi dan pesaing-pesaing Anda tidak ada yang suka puisi. Kalau Anda juga ternyata suka puisi, disinilah peluang Anda. Cobalah mulai kirim-kirim surat yang romantis, yang puitis kepada target market Anda, pemudi idaman Anda. Ya, tentu akan cocok. Ini akan menjadi poin pembeda Anda, point of difference Anda dibandingkan dengan pesaing-pesaing Anda yang lain. Tahapan terakhir adalah how execution. Yang paling penting adalah who, what, how haruslah konsisten, harus sinkron. Jadi eksekusi harus sinkron dengan strategi yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi contohnya, kalau pemudi idaman Anda adalah tipe cewek kutu buku yang senang puisi, dan Anda positioningnya adalah tipe cowok sporty yang juga senang puisi, nah penampilan Anda, how, packagingnya, executionnya harus sinkron. Jadi jangan tampil seperti model bad boy yang hobi dugem, karena jadi nggak nyambung. Namun saya wanti-wanti, semuanya harus tulus dan apa adanya. Jangan dibuat-buat, jangan hanya untuk pencitraan saja. Kalau ternyata memang tipe target market pemudi Anda tidak sesuai dengan kepribadian jati diri Anda, mungkin memang sudah saatnya Anda mencari target market yang lain, yang lebih cocok dengan Anda apa adanya. Bagaimana dengan contoh penerapan strategi marketing untuk usaha kecil dan menengah? Nah, untuk topik yang ini kita bahas di episode-episode berikutnya ya. Bagaimana dengan Anda sendiri? Apakah Anda pernah memakai strategi marketing untuk menggait pasangan idaman Anda? Silakan tulis di kolom komen di bawah.
Kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, silakan klik like and subscribe. Jangan lupa sebarkan kepada teman-teman Anda sehingga semakin banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari podcast ini. Terima kasih banyak, sukses selalu, all the best.